Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Mulanda dengan NIM 2024143604 kelas 1Q dari Prodi PGSD Fakultas FKIP, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang hakikat kewarganegaraan dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas materi yang pertama, yaitu hakikat kewarganegaraan. Di sini ada pengertian hakikat kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan sesama warga negara. Hakikat kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana terbagi menjadi tiga, yaitu poin pertama, membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar mengenai hubungan warga negara dengan negara dan sesama warga negara. Poin kedua yaitu menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bernegaraan. Poin ketiga yaitu membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada keterampilan kewarganegaraan atau bisa disebut dengan civic skill, adalah keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan. Keterampilan ini dapat dimanfaatkan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan, berbangsa, dan bernegara. Ada juga tujuan-tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli, yaitu yang pertama dari Branson. Branson berpendapat tujuan pendidikan kewarganegaraan atau civic education ialah keikutsertaan yang memiliki tanggung jawab serta mutu yang berkualitas dalam kehidupan masyarakat maupun politik baik secara lokal, negara bagian, dan nasional. Yang kedua dari Jahiri. Jahiri menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dua tujuan yang utama, yakni tujuannya secara utama dan juga secara khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi, memberikan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, dan diharapkan peserta didik menjadi manusia yang lebih baik dan sesuai ketentuan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Baiklah, kita lanjut materi yang kedua, yaitu tantangan pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Dalam era reformasi, tantangan PPKN semakin berat dipermasalahkan substansinya karena tidak memberikan gambaran yang tepat tentang nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga tinggal pendidikan kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah pengganti PPKN dengan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan. Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKN yang lebih memperjelas akar keilmuan, yakni politik, hukum, dan moral. Pada kurikulum 2013 yang baru saja disahkan pada akhir tahun lalu, nama pendidikan kewarganegaraan diganti lagi dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau bisa disebut dengan PPKN. Dalam kurikulum tersebut, penekan tentang sikap atau afeksi begitu ditonjolkan. Persoalannya sekarang adalah bagaimana menemukan pendapat yang terbaik untuk menyampaikan berbagai konsep PKN agar siswa dapat menggunakan dan mengingat lebih lama lagi konsep tersebut. Bagaimana membuka wawasan berpikir dan beragam dari seluruh siswa agar konsep yang dipelajarinya dapat dikaitkan dengan kehidupan nyata. Inilah tantangan PKN ke depannya. Seiring dengan perkembangan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri diharapkan akan semakin meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kewarganegaraan dalam warga negara sehingga dapat memperbaiki moral bangsa ini. Kesimpulannya, hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan sesama warga negara. Hakikat kewarganegaraan ini juga dibagi menjadi tiga, yaitu membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar,
menumbuhkan jati diri dan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah keikutsertaan yang memiliki tanggung jawab, serta mutu yang berkualitas dalam kehidupan masyarakat maupun politik, baik secara lokal, negara bagian, dan nasional. Ada juga yang menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dua tujuan, yang utama yakni tujuan secara umum juga khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi, memberikan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, dan diharapkan peserta didik menjadi manusia yang lebih baik dan sesuai ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Dan dalam era reformasi, tantangan PKN semakin berat, dipermasalahkan substansinya karena tidak memberikan gambaran yang tepat tentang nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003, tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga tinggal pendidikan kewarganegaraan. Begitu pula kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan. Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKN yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum, dan moral. Dan pada kurikulum 2013 yang baru saja disahkan akhir tahun 2013 lalu, nama pendidikan kewarganegaraan diganti lagi dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau bisa disebut dengan PPKN. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada pengucapan kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.